menarik uang dengan cara mengabaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan bagaimanakah caranya untuk bisa menarik uang, memanggil uang, atau menjadi magnet uang dengan cara mengabaikan uang itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan silahkan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi magnet uang atau menarik uang, menghasilkan uang, tentunya banyak sekali yang punya keinginan tersebut, ya kan? Termasuk juga bagi Anda, ya kan? Karena yang namanya tema tentang uang sangat menarik untuk diperbincangkan. Nah, perlu Anda tahu sahabat bahwa pada dasarnya banyak sekali orang yang menganggap uang itu berharga, ya kan? Banyak sekali orang yang seolah-olah mendewakan uang, seolah-olah ya, tetapi tidak mendewakan beneran. Karena sebagian besar orang menganggap bahwa uang itu sangat penting. Uang itu sangat dihargai keberadaannya. Karena tanpa adanya uang, tentu kehidupan itu tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Karena segalanya butuh uang. Alhasil banyak sekali orang yang menganggap bahwa uang itu sangat-sangat berharga. Uang itu sangat-sangat penting. Iya, memang uang itu penting sahabat. Dan uang memang berharga. Tetapi terkadang ketika kita terlalu menghargai uang dalam artian apa? Dalam artian kita menggenggam uang itu, ya, justru malah kebalikan. Kalau kita terlalu menganggap uang itu berharga, sampai-sampai kita saat mengeluarkan uang untuk tujuan apapun itu, entah itu untuk beli sesuatu, untuk sedekah, untuk berbagi, itu ada rasa eman atau rasa sayang. Mau mengeluarkan uang itu ada rasa eman-eman, bahasa Jawanya seperti itu. Alhasil apa? Ya sudah, kita menjadi melekat. Ingat ya, rumus untuk hidup bisa menjadi berlimpah adalah kita perlu yang namanya melepas kemelekatan. Padahal kalau misalnya kita tidak begitu terlalu memikirkan uang, bahkan kita mengabaikan uang itu sendiri, memang uang itu penting, tetapi bukan berarti kita menggenggam erat uang tersebut, ya. Anda tahu sampah, ya? Sampah itu kan sesuatu yang ada di mana-mana dan tidak terlalu dianggap atau tidak terlalu diperhatikan. Ketika tidak terlalu diperhatikan, ternyata sampah itu begitu banyaknya sahabat, ya. Nah, salah satu ajaran yang saya ingat sekali dari guru saya itu Gus Banan, jika Anda tahu, ya, beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita menganggap uang itu sebagai sampah, ya, sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita, justru uang itu akan mendekat. Sama halnya dengan sampah, kita tidak menganggap bahwa sampah itu penting, kan? Bahkan kita malah mengabaikan sampah itu. Ketika kita mengabaikan sampah, ternyata sampah itu banyak sekali di mana-mana, bahkan berserakan di mana-mana. Artinya apa? Saat kita tidak terlalu mementingkan sampah tersebut, ternyata sampah itu mudah kita temukan di mana-mana. Saat di jalan ketemu sampah, saat di kantor, ya, mungkin saat Anda mau masuk ke ruang kerja Anda ketemu sampah.
Ketika di jalan Anda ketemu sampah. Ketika di pasar apalagi sampah berserakan begitu banyaknya. Ketika Anda tidak terlalu menganggap bahwa sampah itu penting, justru sampah itu ada di mana-mana. Sama. Ketika Anda tidak begitu menganggap uang itu penting, justru uang itu malah mendekat, ada di mana-mana. Anda bisa mendapatkan berbagai macam peluang untuk bisa menghasilkan uang. Kalau misalnya Anda perhatikan orang-orang berlimpah di luar sana, orang-orang kaya di luar sana, mereka itu tidak terlalu begitu menganggap adanya uang. Uang memang penting bagi mereka, tetapi tidak terlalu dianggap. Mereka malah mengabaikan uang. Justru ketika uang diabaikan, malahan uang itu malah mengalir deras dalam kehidupan orang-orang berlimpah, orang-orang kaya tersebut. Nah, itulah kenapa saat kita terlalu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berharga, kita menjadi melekat. Dan kemelekatan itulah sumber dari segala yang tidak memberdayakan dan bisa membuat kita sengsara. Itulah kenapa saat Anda punya barang, katakanlah barang yang Anda anggap sangat-sangat berharga, kemudian Anda genggam erat, ya, kemudian Anda seolah-olah tidak rela kalau barang itu hilang misalnya, justru hidup Anda akan menderita. Katakanlah Anda punya mobil mewah yang baru Anda beli dari showroom gitu kan, kemudian Anda menggenggam dengan hati Anda ya sahabat ya. Anda takut kehilangan. Anda takut nanti kalau misalnya mobil yang Anda bawa itu tergores, ya. Anda takut membawa mobil Anda itu kemana-mana nanti bisa cepat rusak misalnya, karena Anda terlalu menggenggam. Alhasil apa? Justru malah ketika Anda punya anggapan demikian, perlakuan Anda seperti itu, sikap Anda seperti itu terhadap mobil mewah Anda, justru mobil mewah yang Anda baru beli misalnya, itu malah menjadi cepat rusak sahabat. Cepat rusak. Ya, berbeda kalau misalnya Anda memang berikan atensi perhatian, tetapi tidak Anda anggap berharga sekali. Biasa saja. Sama ya. Ketika Anda menganggap sampah itu adalah sesuatu yang tidak begitu penting dalam kehidupan Anda, malah Anda temukan di mana-mana. Begitu juga dengan mindset orang-orang kaya di luar sana, orang-orang berlimpah di luar sana. Mereka tidak terlalu menganggap uang. Memang uang penting, tetapi kalau misalnya bagi mereka, karena saking sudah terbiasanya ya melihat uang, punya uang banyak, alhasil kehidupan mereka itu menjadi tidak ada persoalan lagi soal uang, soal keuangan. Nah, inilah yang perlu kita latih ya. Kita perlu berlatih untuk hal itu. Tidak terlalu memedulikan tentang uang atau kita mengabaikan uang itu sendiri. Ya, mengabaikan dalam artian adalah kita tidak terlalu menggenggam uang itu sahabat. Ketika kita sudah terbiasa dengan uang, maka entah bagaimana caranya uang itu bisa mudah kita hasilkan. Sama halnya dengan tisu ya kan. Tisu kan sesuatu yang mudah kita temukan ya. Kalau misalnya mau dipakai, pakai saja, selesai buang, kan seperti itu. Sama. Kalau misalnya kita punya uang, kita gunakan, lalu kita berikan uang itu kepada yang berhak. Saat kita membeli, kita bersedekah, kita berbagi, dan seterusnya. Nah, konsepnya sama sahabat. Jadi, kalau ingin kita bisa menarik uang, bangun mindset, bangun mental bahwa kita tidak terlalu menganggap uang itu sangat berharga. Justru sebaliknya, anggaplah uang itu ya sebagai alat tukar biasa saja, tidak terlalu begitu sangat berharga dalam hidup Anda, karena ketika Anda punya mindset atau memberikan anggapan sesuatu yang sangat berharga, maka Anda akan merasa menderita, bahkan Anda akan dijauhi oleh uang tersebut. Silahkan cek dan cermati kehidupan Anda selama ini. Apakah Anda terlalu menganggap uang itu berharga? Dan ketika Anda menganggap uang itu berharga, bagaimanakah kehidupan finansial ataupun keuangan Anda? Nah, kalau misalnya
kehidupan finansial Anda juga belum begitu bagus, belum begitu baik, coba ganti mindset Anda. Anggap uang itu biasa saja, tidak terlalu berharga, dan gunakan sebagaimana mestinya sebagai alat tukar biasanya. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan selalu agar hidup Anda dimudahkan rezeki, Anda berlimpah, dan segala urusan serta hajat Anda dimudahkan oleh Allah. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.